Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih karena sudah hadir pada training kita yang perdana. Ini pertama banget nih ya, kita bikin training Hold Price khususnya. Dan terima kasih atas antusiasme kalian. Jadi hari ini kita akan sedikit ngebahas tentang bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas ini kita harap akan bisa membantu kalian dalam merancang ide startup kalian ke depannya gitu. Ini jadi apa ya? Jadi semacam landasannya, jadi semacam fondasi awal untuk kalian mendirikan suatu perusahaan startup gitu. Nah, nanti kita akan banyak belajar tentang bisnis model Canvas. Pematerinya itu hari ini adalah Bapak Adi Wijaya. Bapak Adi Wijaya ini merupakan dosen dari Fakultas Psikologi ya Pak, betul? Betul? Nah, Pak Iya, Wijaya Pak. ini nanti akan ya, Pak Wijaya ini nanti akan ngejelasin ke teman-teman detail mengenai bisnis model Canvas, ya mulai dari menentukan key partners, terus kemudian marketing channel dan revenue stream dan segala macamnya. Gitu. Uh, Mungkin itu yang bisa aku omongkan ya, perkenalan singkat kita. Mungkin kita bisa mulai aja ya. Oke, kita sambil nunggu materi dari Pak Adi, aku mau nanya sedikit nih sama kalian. Kalian sebelumnya udah dapat pelatihan BMC belum? Udah ada yang pernah mungkin? Coba raise hand mungkin ada yang pernah mengikuti BMC? Mungkin bisa sharing pengalamannya. Kalau aku sih dulu pernah ikut sekali. Itu waktu tahun 2018 aku ikut lomba dan yang dulu ngajarin aku itu namanya Pak Hendrik dari pertanian. Dan itu pertama kalinya aku experiencing cara menentukan key partners, terus kemudian revenue stream itu agak ini ya, agak mengejutkan bagiku awalnya karena aku backgroundku soalnya bukan ekonomi ya, backgroundku aku dari kimia dan aku sama sekali nggak pernah belajar tentang bisnis sebelumnya. Terus tiba-tiba di kegiatan itu tuh aku diminta untuk bikin bisnis model Canvas. Dan itu tuh udah hamin berapa ya? Hamin 5 hari kalau nggak salah. Aku sebelum berangkat itu baru kita nyusun bisnis model Canvasnya. Dan itu serba dadakan banget. Dan apa? Itu jadi pengalaman yang interesting sih menurutku. Sekaligus yang challenging juga karena di hari yang begitu singkat, 5 hari itu kita diminta untuk bikin bisnis model Canvas dan kita sama sekali nggak ngerti, nggak. Jadi waktu itu aku karena berangkat berdua sama temanku, kita nyusun itu berdua dan kita sama sekali nggak ada yang paham tentang bisnis model Canvas sebelumnya karena memang kalau di fakultasku itu apa ya, entrepreneurship itu juga tergolong baru sih karena sebelumnya itu memang kita nggak ada pelatihan, baru-baru ini aja sih, baru mulai dari angkatan 2018 atau 2019 itu mulai baru diajarkan mahasiswanya untuk menyusun bisnis, terus kemudian juga cara menentukan bisnis model Canvas, financial projection dan segala macamnya. Tuh. Dan bagi kalian yang mungkin sudah pernah ikut bisnis model Canvas sebelumnya, ini mungkin bisa menambah insight kalian, ya, sekaligus mungkin merimain sedikit tentang pengetahuan yang sudah kalian punya. Itu. Oke, materinya sudah siap. Kita langsung mulai aja kali ya. Silakan Pak Adi, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari tim Health Price ya untuk tahun ini. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Adi Wijaya, MPC Psikolog. Kebetulan saya dari Fakultas Psikologi dan memang saya mengajar terkait dengan kewirausahaan dan juga pengembangan kewirausahaan terutama untuk di semester ini. Nah, pada kesempatan kali ini memang saya akan menyampaikan terkait bagaimana Anda menginisiasi sebuah bisnis baru ya. Dan dalam tahap ini bagaimana prosesnya, saya akan lebih menekankan ke arah sebelum menjadi startup itu ya Anda sudah mulai berbisnis ya.
hingga nanti kalau kita bicara startup itu sudah bicara bahwa bisnis Anda memiliki lembaga atau badan usaha ya. Hanya saja saya akan lebih menekankan ke sebelumnya itu ya prosesnya. Jadi termasuk ya canvassing itu sendiri. Nah, memang saya mendapatkan pesan dari tim untuk lebih menekankan ke bisnis model canvas. Tapi kalau memang kalau tidak didasari dulu, saya rasa bisa nanti kebingungan ya, karena memang terus terang beberapa mahasiswa juga, terutama dengan kelas saya yang tadi pagi juga sempat bertanya sebenarnya, Pak, seberapa penting sih bisnis plan dan juga canvassing, aktivitas canvassing? Karena pada dasarnya banyak tuh Pak para wirausaha yang bahkan tanpa membuat itu pun bisa berhasil Pak dalam usahanya. Nah, kesan-kesan ini yang perlu juga diluruskan terlebih dahulu ya, karena memang tanpa perencanaan ya nggak akan ada hasil yang lebih baik ya, yang lebih memuaskan. Nah, baik, saya akan langsung mulai saja. Mungkin saya bisa dibantu tim untuk share terkait dengan materi. Ya, nah materi ini memang saya rangkum dua bahasa ya, jadi ada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, silakan teman-teman bisa simak saja. Baik, yang pertama saya akan bicara apa itu startup. Karena waktu saya 1 jam dan ada 100 sekian slide, saya pasti akan menyampaikannya secara lebih cepat untuk yang awal-awal ini ya. Nanti kita akan lebih dalam di bisnis kanvasnya itu sendiri. Baik, startup ini adalah sebuah organisasi yang memang didesain untuk melakukan inovasi ya. Inovasi itu bisa berupa layanan baru atau produk baru itu sendiri ya. Ya, biasanya memang organisasi ini berada di bawah kondisi yang tidak besar ketidakpastiannya ya. Ya, jadi ketika Anda membuat startup, pastinya nanti Anda akan mencakup penyusunan misi, ya, visi, lalu bagaimana strategi dan juga sumber daya manusia, accounting, finance, operasional dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini pun saya nanti akan bicarakan terkait aspek operasional karena itu tidak bisa lepas dari bisnis kanvas itu sendiri. Ya. Nah, inovasi itu berbeda dengan penemuan baru atau invention dan juga pada dasarnya inovasi itu adalah temuan baru yang ditambahkan dengan komersialisasi, ya, proses menjual itu sendiri. Ya, jadi Anda punya inovasi tok atau Anda punya inovasi saja itu belum tentu artinya Anda punya sebuah bisnis. Ya, pada slide berikutnya saya menjelaskan the single condition for a business ya. Bisnis itu kondisinya yang paling utama dan pertama itu adalah Anda punya yang namanya a paying customer. Anda punya pelanggan yang memang bersedia membeli barang Anda, membayar juga ya, tidak hanya membeli. Dan membelinya itu tidak satu kali, tapi juga continue, seperti itu. Pada slide yang berikutnya saya juga jelaskan ya. Ya ini next, selanjutnya next ya. Setelah what is a startup, nah single condition saya juga sudah itu ya entrepreneurship. Oke. Nah, entrepreneurship sendiri adalah proses untuk menciptakan sebuah bisnis yang sustainable, yang berkelanjutan. Ya. Nah, saat ini ada 2 jenis entrepreneurship, teman-teman, ya. Kalau yang sedang digalakkan oleh pemerintah sendiri masih sifatnya small and medium enterprise atau sering kita sebut sebagai UMKM. Ya. Nah, yang sebenarnya ingin digalakkan pemerintah untuk lebih lagi itu adalah IDE atau Innovation Driven Enterprise. Ya, bedanya pada bagian apa Pak? Itu saya sudah lampirkan pada tabel. Ya, bedanya ada pada market, ya, sifat invention-nya, lalu jobs yang tersedia, external capital dan growth-nya itu sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa cek di internet ya terkait perbedaan SME and IDE. Nah, pada slide berikutnya itu saya jelaskan ya, kalau UMKM biasanya memang tidak beresiko ya. Maka dari itu kalau teman-teman lihat kan produk UMKM itu tidak terlalu banyak inovasinya ya. Tapi kalau di IDA itu inovasinya jelas. Ya, ada inovasi baru dan lebih banyak resikonya. Ya, tapi memang lebih ambisius ya. Ya, model pilihannya tinggal hanya 2, go big or go home. Seperti itu. Nah, proses
burning area ini sendiri memakan berapa tahun, Pak? Ya, enggak tentu, tergantung juga dengan karakteristik produk dan jasa yang Anda kembangkan dan juga bagaimana proses inovasi itu berjalan, begitu ya. Kalau nanti saya akan berikan satu contoh yang kebetulan milik dari teman saya dan bagaimana proses pengembangan produk itu nanti berkembang, saya akan lebih ke cerita ya nanti ya. Nah, entrepreneurship kalau kita sifatnya IDA itu sifatnya memiliki manajemen yang lebih spesial ya. Jadi dalam hal ini pada slide berikutnya lebih bicara pada menyempurnakan sebuah produk. Ya. Lalu dalam hal ini produk itu bukan produk yang belum jadi, tapi produk yang sudah jadi. Kita cek di 2 slide berikutnya ya, rekan-rekan. Entrepreneurship versus management. Nah, modern business atau yang IDE itu menekankan pada adanya MVP terlebih dahulu. MVP itu apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Lalu kemudian berfokus pada apa yang dibutuhkan ya. Baru setelah ada review, bereksperimen selanjutnya, dikembangkan lagi ya. Pada prinsipnya kegagalan itu adalah yang mendahului keberhasilan ya. Nah, dalam modern bisnis, apalagi kalau IDE itu sifatnya small teams. Ada tim tapi timnya itu kecil, tidak banyak, dan organisasinya flat, tidak terlalu hierarkinya tidak terlalu tinggi ya. Nah, entrepreneurship memiliki beberapa school of thought ya atau pendekatan ya. Ada yang pendekatannya sifatnya just do it ya. Ada yang sifatnya launch a rocket ship, lalu ada yang sifatnya drive a car. Ya, saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi saya akan lebih fokus ke drive a car. Nah, saat ini ya diharapkan entrepreneurship itu lebih ke seperti pendekatan drive a car. Ya, Anda menentukan dulu secara hipotetik ya, Anda ingin punya tujuannya kemana. Lalu Anda melakukan ya trial ya, dan memvalidasi jalur Anda itu, lalu ya Anda berjuang ya, beradaptasi ya, dan kemudian tiba Anda pada tujuan Anda. Seperti analoginya ketika Anda mau mengendarai sebuah mobil. Ya. Nah, itu tadi adalah startup ya. Pada 2 slide berikutnya setelah hal ini saya jelaskan siapa itu entrepreneur ya. Entrepreneur itu adalah seorang yang punya kemampuan untuk mengambil risiko. Ya, entrepreneur ini adalah orang yang menciptakan sebuah startup bisnis. Ya. Nah, entrepreneur itu ada 2 macam. Entrepreneur yang mendirikan organisasi sendiri atau intrapreneur ya, yang bergerak di dalam sebuah organisasi yang sudah berdiri. Ya. Nah, entrepreneur ya itu tidak perlu melulu harus menemukan sesuatu terlebih dahulu, ya. Tapi bisa menggunakan sesuatu yang sudah ada dan kemudian mengembangkannya kembali, ya. Pada dasarnya ya teman-teman ya, mendirikan sebuah startup itu tidak mudah, ya. Biasanya sih memang proposisinya adalah hit or miss ya. Anda bisa mengenai sasaran dan Anda berhasil alias go big, atau ya go home, fail, ya miss, ya. Nah, maka dari itu berdasarkan pendekatan yang sudah ada dari zaman dulu ya, bisnis plan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, ketika Anda sudah mulai beroperasi, Anda sudah menunjukkan performa Anda, kemudian Anda mulai menawarkan ke investor, kemudian Anda mengembangkan sebuah tim yang lebih solid lagi dan akhirnya menjadi sebuah badan usaha, dan akhirnya Anda bisa berjalan ataupun tidak. Ya. Nah, pada dasarnya memang realitanya bahkan dengan bisnis plan yang bagus pun 75% startup itu kebanyakan gagal. Ya. Saya berikan contoh seperti Friendster, Cosmo.com, dan Webvan. Ya, banyakan mereka gagal. Ya, nah ada 5 elemen yang membuat sebuah
bisnis, terutama startup itu bisa berhasil. Ya, yakni ide, tim, dan memiliki bisnis model, serta memiliki pendanaan dan timing. Timing dalam hal ini adalah terkait dengan rilis produk juga. Ya, kita lihatlah startup yang berhasil seperti Airbnb. Ya, nanti saya akan lampirkan kanvasnya Airbnb ya. Lalu Instagram, ya, Uber. Ya, ini teman-teman yang share PPT-nya ketinggalan berapa PPT ini sudah. Oke ya. What makes a startup succeed ya? Itu saya sudah lampirkan ya. Dari riset Idea Lab ya. Ternyata waktu itu ya 42%. Tim 32%. Ide hanya 28% tapi perlu. Bisnis model 24% dan funding itu 14%. Ya. Nah, ternyata waktu terlebih dahulu ya. Jadi yang membuat bisa berhasil itu adalah waktu. Ya. Timing. Nah, kalau kita bicara entrepreneurship yang bisa berhasil, berarti kita adalah entrepreneurship yang agile. Dalam hal ini kenapa? Entrepreneurship yang mampu bisa menyesuaikan dengan situasi-situasi yang sulit. Ya. Dengan adanya situasi yang sulit, Anda juga terus belajar. Ya. Dan tim Anda semakin kuat melalui komunikasi dan mengelaborasi ide-ide baru ya, dan pola-pola kerja yang lebih strategis. Ya. Saya akan izinkan saya mengutip ya dari Steve Jobs. Ya, kalau Steve Jobs bilang itu kita bukan meng-hire smart people untuk terus kemudian kita nanya ke mereka apa yang harus kita lakukan. Justru kalau yang agile ya organisasi itu ya kita hire orang pinter dan kita ya bisa nanya ke mereka apa yang harusnya dilakukan dan mereka yang mengerjakan. Begitu ya. Nah, sebelum Anda bicara startup ya, sebelum Anda bicara nanti berproses, Anda pasti tentunya akan ada tim seperti yang saat ini sudah dirumuskan bersama ya, ada tim. Nah, bisnis itu gagal kenapa? Karena visinya, karena misinya, dan proses menentukan tujuannya juga sudah salah. Ya, ketidakmauan untuk belajar dan berpikir outside the box, ya, kurangnya komitmen, ya, kurangnya mentorship yang tepat, ya, ditambah lagi kreativitas dan inovasi yang kurang dan juga pola pikir yang kaku, ya, dan pengetahuannya kurang cukup sih pada dasarnya serta manajemen finansial yang kurang pas. Ya. Sebelum saya bicara lebih lanjut, izinkan saya masuk ke Charles Darwin punya quotes, teman-teman. Ya, bukan yang paling pinter, ya, bukan yang paling kuat yang bisa bertahan. Yang bisa bertahan itu yang mampu beradaptasi dengan perubahan, beradaptasi terhadap perubahan. Saat ini ya kita menghadapi ya perang yang istilahnya kita tidak bisa melihatnya secara langsung ya karena diselimuti kabut lah istilahnya saya bilang. Kita bingung ketika kita mau membuat sebuah startup, ditambah juga kita bicara inovasi serta gimana nanti membangun sebuah organisasi. Ya, pada dasarnya ya inovasi ya adalah bahan bakarnya untuk pertumbuhan bisnis. Ya, nah tapi ketika bertumbuh ya semakin kompleks deh. Ya, nah ketika kita bicara kompleksitas dalam bisnis kita, organisasi bisnis kita, ya lama-lama kita butuh yang namanya birokrasi. Ya, nah setelah birokrasi itu tercipta, anehnya kadang justru birokrasi membuat inovasi itu jadi terhalang. Ya, karena ya mungkin ada 1-2 orang yang tidak senang dengan inovasi yang kita sarankan. Nah, Anda mungkin nantinya sebagai seorang CEO, ya bingung Anda mau memulai dari mana, ya ketika Anda menghadapi perusahaan Anda. Nah, pada dasarnya kalau kita bicara bisnis ya,
Setelah Anda menghadapi begitu, gimana bisnisnya bisa berjalan? Ya. Nah, sebelum saya bicara ke gimana nanti ke bisnis plan dan lain sebagainya, Anda perlu pahami dulu fase-fase pertumbuhan organisasi. Ini mau organisasi bisnis atau mau organisasi apapun ya. Ya, di saat fase awal itu adalah fase muda, ya, paling muda. Itu terutama kalau dalam bisnis itu membutuhkan yang namanya kreativitas. Ya, maka dari itu ketika Anda nanti Anda berkumpul dalam tim, pastikan Anda memiliki budaya yang kreatif, ya, foster creativity. Ya. Jadi ya mengembangkan ide-ide yang kreatif, ya. Nah, biasanya kalau di startup yang awal-awal itu ada di fase 1 dan fase 2 ya. Setelah bertemu semua kreativitasnya ya, biasanya yang jadi isu adalah leadership. Ya. Nah, setelah fasenya leadership terselesaikan, nanti akan jadi yang fase ketiga dan itu bicara gimana nanti mendelegasikan otoritas. Nah, itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Saya tidak bicara ke langkah-langkah berikutnya, tapi saya bicara pada dasarnya yang namanya bisnis itu memang harus terukur kan, ya. Semua diukur, ya. Nah maka dari itu dari awal saya akan memperkenalkan bahwa bisnis itu perlu ada metodologinya, ya. Dan metodologi ini bicara nanti istilah yang ingin saya perkenalkan itu Lean Startup, ya. Bagaimana proses mengkreasi ide, lalu memformulasi hipotesis, ya, kemudian menguji dalam bentuk menjual atau aktivitas pre-ordering ya dan menjual MVP ya dan lain sebagainya, lalu gimana mereview kembali. Pada dasarnya ketika Anda mau membentuk sebuah startup baru, yang jelas yang pertama adalah bagaimana sistemnya akan dibuat terlebih dahulu. Ya, kita tidak bicara budaya ataupun praktiknya terlebih dahulu, tapi kita bicara sistemnya dulu. Dan yang paling penting, yang pertama dan utama itu bagaimana tim bisa membagi tugas. Dalam hal ini siapa yang akan jadi leadership, ya. Lalu bagaimana nanti Anda membagi tugas, siapa yang di operasional, siapa yang di area legal, siapa yang di bagian keuangan dan lain sebagainya. Ya, bisnis zaman sekarang itu pendekatannya tidak lebih ke iteratif, tapi ke incremental, teman-teman. Jadi produk jadi, kita bayangkan seperti lukisan Mona Lisa ya. Jadi dalam proses kita berwirausaha itu kita sudah harus punya MVP-nya. Produknya adalah lukisan Mona Lisa itu sendiri. Ya. Nah, bukan lukisan Mona Lisa yang diawali dari draft, bukan. Ya. Tapi lebih ke ya yang Mona Lisa yang bisnisnya yang sudah hasil lukisannya yang sudah jadi. Ya. Jadi ketika Anda menawarkan sesuatu ya produk yang sudah jadi namun produk yang dasar. Ya. Nah, pada slide yang berikutnya saya jelaskan seperti yang tadi. Ya, organisasi yang agile itu bicara yang paling dasar adalah leadership terlebih dahulu. Ya, nah baru nanti sampai ke 10 bicara safety ya dari organisasi. Nah, pada slide berikutnya saya tunjukkan itu ya, saya lingkari tim. Ya, tim ini adalah yang paling awal. Mengapa? Kenapa kok dalam sebuah aktivitas ya yang berusaha untuk menginkubasi entrepreneurship seperti aktivitas saat ini pasti bicara tim terlebih dahulu ya karena emang tim itu adalah yang paling pertama ya. Nah dengan tim Anda bisa meng-create insight ya. Jadi yang semula itu Anda tidak bisa melihat apa-apa karena adanya kabut ya Anda bisa mendapatkan ide lama-lama jelas ya aktivitasnya lama-lama jelas ya. Kita ketika berkomunikasi dengan tim ya pada 2 slide berikutnya ya kita memiliki banyak opsi lalu kita bereksperimen kita mendapatkan insight. Nah itulah gunanya dari tim ya. Jadi yang namanya kreativitas
dan ide-ide ya pasti akan diujikan, dan dengan adanya tim banyak yang bisa kita ujikan, teman-teman. Maka dari itu perlu yang namanya transformation workshop seperti yang saat ini Anda lakukan ya. Kita mencoba untuk membuat sebuah kanvas, lalu membuat sebuah empathy map kanvas ya, atau experience kanvas gitu ya. Karena pada dasarnya ya memang itu perlu gitu ya. Kalau enggak ya gimana Anda bisa jelas Anda mau berangkatnya dari mana, begitu. Itu yang penting. Ya, maka dari itu keep calm and eat your own dog food. Ya. Oke, ini bercanda saja ya. Oke, nah saya langsung akan masuk ke pemodelan bisnis startup. Ya, saat ini startup tuh jadi mimpi yang indah ya buat semua orang ya. Kita lihatlah unicorn, dekakorn seperti Gojek, Grab, Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya tuh banyak startup yang juga gagal ya, dan kalau sudah gagal ya sedih gitu ya. Bahkan mungkin bangkrut dan terikat hutang ya. Karena kan ya pendanaan enggak cuma dari diri sendiri kalau sudah besar ya, melibatkan banyak orang. Nah, dalam buku Lasting Lean ya, ada beberapa kendala dalam pendidikan kewirausahaan kita ya. Ya, pendekatannya masih pendekatan lama dan kemudian literaturnya juga masih literatur yang terkait membangun bisnis besar bukan startup. Ya, nah maka dari itu diperlukan sebuah pendekatan baru ya. Nah, itu alasan kenapa kok sekarang banyak dibahas tentang startup, lebih ke startup ya. Nah, konsep-konsep kekinian sudah banyak dilakukan seperti Blue Ocean Business Model ya, lalu kemudian Lean Startup, Design Thinking, Design Sprint ya, lalu Canvas seperti ini ya. Nah, pada dasarnya ya Anda boleh pakai cara apapun dah. Nah, pada saat ini kita lakukan kan canvassing ya. Ya pada dasarnya kan bisnis itu seni, sekaligus bisnis itu harus dilakukan. Maka dari itu perlu persiapan yang sederhana berangkat dari satu produk atau satu jasa yang ingin Anda tawarkan, tidak perlu banyak-banyak ya. Satu produk atau jasa yang ingin Anda tawarkan, ya terus kemudian nanti bisa berkembang menjadi bisnis yang besar, dan kemudian Anda menemukan cara Anda untuk berbisnis atau beroperasi secara mandiri seperti Toyota Way atau Disney Way seperti itu ya. Nah, untuk kita bicara bisnis berarti kan kita bicara nanti punya produk dan jasa yang bisa menjawab kebutuhan konsumen. Kalau kita bicara menjawab kebutuhan konsumen berarti itu bicara nilai atau value. Value apa sih yang ingin kita jawab ya. Nah, value itu kan ada di masyarakat. Nanti saya akan kasih contoh beberapa value yang umum di masyarakat. Ya. Nah, contoh dasarnya seperti kenapa kok Anda lebih milih naik Gojek daripada ojek konvensional atau tradisional? Jawabannya mudah, harganya lebih fair. Semua jarak sama harganya, lebih murah, promonya banyak, ya, no tipu-tipu, ya. Nah, itu mungkin beberapa alasan yang kemudian alasan itu meski sederhana ya Anda lebih milih ojek online seperti itu ya. Nah, setiap masyarakat ya, lapisan masyarakat, segmen konsumen itu punya preferensi nilai masing-masing ya. Nah, ketika tawaran nilai dari Anda itu bertemu dengan nilai dari konsumen ya jadi transaksi ya. Nah, maka dari itu transaksi itu yang diincar ya, karena supaya Anda bisa dikatakan bisnis ya harus ada transaksi seperti itu ya. Nah, bisnis pada umumnya memang pendekatannya adalah untuk saling mengalahkan pesaing ya. Ya, tapi pada dasarnya kalau kita bicara startup ya, kalau Anda punya orientasinya untuk memberikan nilai tambah, memberikan dampak, ya tentunya harus berbasis pada local wisdom, omnipresence, virtues, dan ecological harmony. Itu tentunya ya. Nah, startup memang terus terang adalah fase awal dari sebuah siklus bisnis. Ya, jadi kayak bayi gitulah ya. Ya. Nah, sebelum jadi startup pun itu sudah ada prosesnya. Ya. Nah, banyak startup gagal itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah cara bisnis, ya.
Yang kedua adalah kepercayaan diri dan investasi yang berlebihan. Ya, overconfident itu tidak baik. Ya. Nah, saya suka bilang di kelas-kelas saya bahwa ketika Anda berusaha membuat sebuah value proposition design dan yang berakhir pada MVP atau minimum viable product, pastikan bahwa Anda bisa menjawab kebutuhan pelanggan. Itu yang terlebih dahulu ya. Nggak usah muluk-muluk dengan konsep Anda sendiri. Ya, yang penting bisa menjawab kebutuhan terlebih dahulu. Itulah alasan kenapa ayam geprek A dan ayam geprek B meski sama-sama ayam geprek tapi tetap bisa laku. Begitu ya, teman-teman. Jadi pada dasarnya nilai terlebih dahulu. Ya, kegagalan yang ketiga itu bisa disebabkan karena manajemen yang tidak profesional. Nah, ini seringkali ditemukan pada model bisnis yang masih baru, yang sifatnya masih banyak ke teman-teman lah gitu ya, pertemanan gitu ya. Nah, akhirnya tidak profesional. Ya, terjadi konflik dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ya, kegagalan marketing ya. Saya dulu pernah mencontohkan kalau di kelas saya seperti Apple Newton Message Pad ya, miliknya Apple ya. Timingnya mengeluarkan produk itu salah, produknya waktu itu juga tidak dibutuhkan ya. Nah, itu bisa fatal ya. Kalau bisnis besar masih bisa bertahan ya. Nah, kalau bisnis kecil. Nah, yang kelima, kegagalan startup itu karena adanya keterbatasan pengukuran. Ya, semua harus diukur teman-teman, terutama dalam hal finansial. Ya, bagaimana nanti marketing, bagaimana biaya iklan, ya, bagaimana nanti promosi, ya semua harus diukur. Kalau tidak bahaya. Ya. Nah, kemudian kegagalan bisnis startup yang terakhir adalah karena disorientasi bisnis. Adanya konflik kepentingan, akhirnya bisnisnya tujuannya nggak jelas. Ya. Nah, kapan sih bisnis startup sudah dikatakan tumbuh? Itu ketika ya sudah muncul yang namanya fase iterasi dan eksekusi. Ya. Iterasi ini bicara melakukan validasi kelayakan bisnis. Nah, ini bicara apa? Mencari konsumennya, mencocokkan ide bisnis kita dengan konsumen, kemudian membuat MVP. Ya. Setelah MVP dibuat, Anda bikin, kayak ibaratnya contohnya begini ya teman-teman ya. Ketika Anda belum yakin produk pentol dalam bentuk pentolnya itu trapesium itu bisa laku. Ya. Maka dari itu, okelah dibuat dulu pentol bentuk trapesium. Ya. Lalu kemudian banyak ya, pentol sudah pentol sudah bulat, pentol sudah kotak, sekarang gimana kalau pentol trapesium, begitu ya. Nah, Anda belum yakin kalau bisa laku, ya udah dibikin dulu dengan biaya yang sedikit. Ya, coba dijual ke pasar, laku nggak kira-kira? Lalu bagaimana diukur komentarnya gimana? Ya rasanya, ya bentuknya, apakah pentol trapesium bisa dimakan sekali telan dan tanpa mengganggu tenggorokan? Misal, ini bercanda ya. Nah, setelah semuanya diukur dan kemudian kita lihat beberapa kali PO, beberapa kali kita jualan, hasilnya gimana dulu. Baru kita akan pede membuat, oke, berarti pentol trapesium bisa diusahakan. Itu contohnya. Nah, ini dalam hal tahap iterasi dan eksekusi terlebih dahulu. Baru setelah ada muncul hasil validasi dari pelanggan, Anda boleh melangkah. Gitu ya. Nah, bisnis sebelum jadi startup itu harus sudah ada hasilnya terlebih dahulu. Ya, maka dari itu nanti Anda berani, okelah bisnis ini layak untuk dipertahankan. Yuk kita belajar dari produknya McDonald, teman-teman, Arc Deluxe. Ya, ini dirilis tahun 1996 ya dan berakhir hanya 4 tahun di tahun 2000. Cita rasanya cukup menjanjikan sih, ya. Ini lebih gede dari Big Mac, ya. Tapi ternyata jawabannya tuh produk tidak mewakili selera pasar. Ya, McDonald sendiri ya prinsip bisnisnya itu dia sederhana dan pendekatannya lebih ke anak-anak ya. Ya. Dan dia menuai pendekatannya ini sekarang. Ya. Anak-anak yang sudah jadi gede, jadi om-om kayak saya, ya seneng McD ya. Nah, tapi waktu itu tahun itu memang ya karena seleranya anak-anak tidak sebesar ini gitu.
Nah, maka dari itu saya bilang ya, perhatikan nilai-nilai yang ada di pelanggan terlebih dahulu. Jangan ya terlalu terlibat dengan emosi dan persepsi yang salah ya. Conceptual enthusiasm itu bisa mencelakakan Anda. Nah, seperti yang saya sudah singgung tadi, startup kalau gagal terus gimana? Kalau McDonald bisa bangkit dong, tapi kalau pengusaha kecil, nah itu dia. Nah, maka dari itu pentingnya riset terlebih dahulu ya. Nah, dalam Anda mencari atau mendapatkan validasi dari pelanggan, itu Anda perlu membuat minimum viable product, bukan lagi prototype. Ya, dalam hal ini nanti ketika Anda di Halt Price kan ada beberapa yang bisa dijadikan ide ya, terutama di halaman awal buku yang diberikan modul yang diberikan ke saya ya, terkait dengan Halt Price Challenge ya, itu di halaman pertama itu ada, di halaman berapa ya ini saya lihat. Di halaman ketiga ya ada beberapa opportunity ya. Nanti Anda bisa perhatikan bisnis Anda dari opportunity yang tertulis di situ. Tapi juga perhatikan apa yang terjadi di konteks Indonesia. Seperti itu ya. Nah, riset itu penting. Ya, nah, MVP seperti yang tadi saya kasih contoh pentol trapesium ya, MVP-nya pentol trapesium. Sudah siap dijual. Ya, nah, saya kasih contoh di Jepang. Jepang itu bisnis intellectual property itu sangat laris ya. Seperti contohnya komik ya. Seperti contohnya desain grafis lah ya, gambar ya. Gimana sih cara kreator menjual ciptaannya? Ya semua bermulai dari komik. Kalau komiknya udah laku, dibikin anime pun akan laku. Lalu ketika komik dan animenya laku, berarti dibikin action figure akan laku. Nah, pada dasarnya kuncinya adalah MVP dulu. Ya. Nah, inovasi bisa Anda membuat inovasi kecil, inovasi repetitif atau inovasi custom. Terserah Anda mau model seperti apa. Ya. Tapi yang paling jelas sebelum Anda membuat MVP itu harus Anda menentukan dulu value proposition design. Nah, value proposition design bisa Anda buat seperti ini. Ya. Anda kan pebisnis baru ya, inovator pemula lah ya. Nah, kita perlu menguji hipotesis tentang apa? Ide, manfaat, dan fungsi produk kita ke calon pengguna. Apa benar sih pentol trapesium itu adalah kebutuhan pelanggan? Nah, diuji ya. Nah, tapi ditulis dulu dalam peta value yang saya lampirkan pada slide berikutnya. Ya. Nah, di situ saya jelaskan bagaimana Anda nanti mengisi product map, bagaimana Anda mengisi customer map. Ya. Nah, ini contoh value proposition design jasa impor mainan yang pernah saya lakukan, ada di dua slide berikutnya ya, teman-teman. Ya. Bagaimana saya mengisi gain creator, bagaimana saya mengisi services dan pain relievers ya. Nah, saya akan jelaskan dulu jasa impor mainan pada dasarnya memang waktu itu saya buat supaya ya saya sendiri berangkat dari hobi supaya saya juga bisa murah dalam mendatangkan mainan-mainan impor, terutama dari Jepang ya, seperti yang kalau Anda tahu ya, Gunpla gitu-gitu ya. Nah, waktu itu akhirnya saya coba jadikan bisnis. Ya. Nah, bagaimana mengisi VPD itu saya sudah lampirkan di slide berikutnya. Ya. Nah, ini contoh slide jasa impor mainan saya. Ya, yang saya tawarkan kepada pelanggan itu apa, lalu kemudian produk saya akan seperti apa itu terlampir di kotak maupun yang lingkaran itu ya. Nanti Anda bisa pelajari secara detail, secara mandiri. Nah, setelah Anda punya value proposition design, baru Anda bisa menentukan MVP Anda seperti apa. Kalau pada dasarnya waktu itu saya adalah jasa impor mainan, teman-teman. Ya, kalau Anda nanti apa, silakan Anda nanti tentukan sendiri. Ya, mau produk olahan makanan dari susu atau dari apa ya. Nah, ini penjelasan terkait MVP-nya ya. MVP punya 3 standar minimal ya. Fokusnya pada satu fungsi utama. Kalau makanannya yang jelas makanan, tapi untuk apa? Untuk kesehatan kah? Atau sekedar kenyang kah? Atau seperti apa? Tampilannya harus mudah digunakan dan dimengerti oleh konsumen. Dan yang ketiga ya berfungsi, reliable ya. Nah, ini saya
berikan contoh pada slide berikutnya, beda antara MVP dengan produk jadi. MVP itu produk jadi, iya betul, tapi produk jadi yang masih memiliki kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Ya, nah MVP ini saya contohkan MVP perangkap tikus. Ya, produk A itu MVP, ya. Produk B, C, D itu adalah produk final, produk jadi. Ya, fungsinya apa? Fungsinya sama untuk menjebak tikus. Hanya produk B, C, dan D itu menambahkan inovasi menurut kreatornya sendiri. Ya, dan itu bisa jadi penting bagi pelanggan, terutama kalau kita lihat di produk D, ya. Perangkap tikus yang lebih manusiawi, ya. Modelnya sampai dibikin lorong seperti ini. Tidak yang seperti produk A atau produk B yang sifatnya masih jepret tikusnya sampai mati, ya. Itu kurang manusiawi mungkin. Nah, MVP bukan prototype. Kalau prototype itu apa, MVP itu apa, saya lampirkan perbedaannya pada slide berikutnya. Ya, apa itu prototype, apa itu MVP. Ya, saya tidak jelaskan lebih lanjut dulu karena memang waktunya terbatas, ya. Nah, MVP ada beberapa langkah untuk membuatnya. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Ya, kita langsung masuk ke slide langkah-langkah validasi MVP. Ya, nah validasi MVP ya itu ada dua cara, ya, validasi internal dan juga validasi eksternal. Nah, yang penting itu adalah yang dari eksternal karena bicara konsumen secara langsung. Pendekatannya adalah lean startup, teman-teman, ya. Dari ide Anda, ya, Anda bangun MVP Anda, lalu Anda dapat pengukuran dari pelanggan, ya, Anda dapat data, Anda akhirnya dari data itu Anda pelajari lagi, lalu kemudian Anda kembangkan produk MVP yang lebih baik lagi, sampai ketemu produk yang paling akhir yang memang dibutuhkan oleh pelanggan. Seperti itu. Seperti lean startup lah, ya, pendekatannya seperti itu. Nah, ini semua setelah Anda tentukan, baru Anda bisa bicara kanvas, ya. Kanvas itu bicara apa, ya? Kanvas ini sebenarnya ya bicara pada dasarnya metodologi untuk perencanaan bisnis, ya. Nah, memang diawali oleh dua orang ahli, ya, Osterwalder dan Pigner, ya, pada tahun 2010. Kanvas itu pada dasarnya ada 9 area, ya. Key activities, key partner, value proposition, customer relationship, customers revenue, channels, key resources, dan cost structure. Ya, nah, pemetaan ini ya disebut sistem. Ya, sistem ini terikat dan saling mempengaruhi. Kenapa? Seluruh upaya pengorbanan dan proses yang Anda lakukan itu ditujukan untuk pada akhirnya adalah memberikan nilai kepada konsumen. Ya, dan setelah Anda bisa memberikan nilai pada konsumen, akhirnya Anda mendapatkan manfaat pendapatan seperti itu. Ya, nah, kesembilan aspek itu adalah konsumen. Ya, itu jelas konsumen. Nah, kalau kita bicara konsumen, kita bicara segmen konsumen. Ya, segmen konsumen bisa jadi usia, dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ya, lalu demografi daerah di mana mereka hidup, ya. Nah, ada segmen yang umum, ada segmen yang khusus, ya. Seperti yang saya contohkan pada motor. Motor pada umumnya saat ini ya orang lebih milih ke motor bebek atau motor matic. Ya, ada tapi segmen khusus atau niche, ya. Itu motor sport dengan sisi yang besar. Bahkan katanya kan SIM sekarang akan dibuat, ya, SIM C, SIM C1, SIM C2 berdasarkan sisi dari motornya begitu, ya. Nah, penting bagi Anda sebagai pebisnis nantinya untuk menentukan konsumen yang dituju terlebih dahulu, ya. Siapa mereka, apa preferensinya, apa permasalahan dan harapan mereka. Ya. Nah, maka dari itu dalam proses menentukan ini juga dipadukan dengan praktik marketing, ya. Seperti contoh dalam hal ini konsep segmentasi seperti demografi, status, identitas, kependudukan, geografi atau lokasi, psikografi dan sifat-sifat psikologis. Nah, itu bicara konsumen. Yang kedua value proposition, ya. Value proposition saya sudah jelaskan sebelumnya, ya, teman-teman. Dan
nilai-nilai yang biasanya ada di masyarakat, ini saya lampirkan sebagaimana saya tadi bilang di awal. Biasanya masyarakat tuh yang dicari apa sih? Harga murah, brand yang eksklusif, ya, desain, solusinya apa ya? Sesuatu yang menyenangkan, akses yang mudah, layanan yang prima, ya, lalu aksesibilitas dalam menggunakannya, kenyamanan, usefulness atau kemudahan, lalu nilai yang ditemukan yang lain seperti membangkitkan memori atau kisah-kisah, ya, dan status. Itu contoh nilai yang ditemukan di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah channel. Ya, nah channel ini penting karena dia adalah saluran distribusi. Gimana Anda akan menyampaikan nilai Anda kepada konsumen. Nah, saluran ini bisa Anda bangun dari Anda sendiri langsung ke konsumen, ya, atau bisa menggunakan distributor, reseller, agen, ya. Nah, kalau di saat ini ya media distribusi tidak hanya menggunakan pendekatan tradisional seperti itu ya, tapi juga bisa menggunakan dengan media sosial ya, baik itu website maupun juga Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya adalah kalau channel ini memperkuat komunikasi nilai Anda, brand Anda dengan pelanggan seperti itu. Nah, yang keempat ini customer relationship. Bagaimana usaha Anda untuk membangun brand dengan konsumen? Ya, pada dasarnya ini yang membuat orang itu punya alasan yang kuat untuk membeli dan ya intinya setia atau loyal dengan produk dan jasa dari Anda, bukan dari orang lain. Ya, dalam hal ini hubungan dengan konsumen ini pada dasarnya experience, ya, pengalaman. Ya, contohnya Anda memberikan promo-promo, ya, membership, ya, kemudian aktivitas-aktivitas yang sifatnya dapat membuat Anda ke konsumen itu lebih dekat. Ya, seperti contohnya di Starbucks, ya, mereka membangun hubungan dengan cara ketika Anda memesan kopi atau minuman lain, mereka menuliskan nama Anda. Ya, kemudian setelah kopi Anda jadi atau minuman yang lain itu jadi, Anda dipanggil, ya. Seperti yang saya pernah tulis ya, di waktu saya pesan Starbucks, saya pernah menulis nama saya itu Cintaku. Ya, jadi otomatis ketika sudah jadi, si pegawai Starbucks akan manggilnya Cintaku, Cintaku. Nah, itu kan lucu ya. Ya, bisa juga hubungan konsumen ini dibangun seperti program nggak cuma hanya membership tapi komunitas ya, seperti fanpage di Facebook ya, atau program-program ko-kreasi bersama konsumen ya. Jadi misalkan ketika Anda punya produk makanan, Anda melibatkan pembuatan konten bersama dengan pelanggan yang sudah langganan seperti itu ya. Nah, yang kelima adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini bisa dapat dari macam-macam, bukan hanya sekedar produk atau jasa Anda. Ya, kalau kita lihat di media sosial saat ini ya, pendapatan pendapatan pengusaha itu enggak cuma dari produk dan jasa yang mereka tawarkan di Instagram, tapi bisa dari program kerjasama bersama produk lain untuk saling mempromosikan produk-produk mereka. Ya, nah biaya yang lain yang bisa diperoleh ya dari pelanggan, contohnya membayarkan biaya untuk membuat kartu membership, ya, atau kemudian lisensi ya atau iklan ya seperti itu. Nah, yang keenam itu adalah aktivitas kunci ya. Nah, aktivitas kunci ini bicara yang memang akan Anda lakukan ya. Apa saja ya. Nah, nanti akan saya jelaskan contohnya ya. Yang kemudian yang ketujuh, sumber daya. Sumber daya ini bicara semua yang Anda pakai untuk bisnis Anda, manusia, bahan material, data, keuangan dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah partner. Partner ini adalah pihak eksternal yang memberikan dukungan pada kegiatan bisnis Anda, ya, baik itu rekanan atau pihak-pihak lain yang bekerja sama termasuk mungkin supplier ya seperti itu. Yang kesembilan daftar biaya ya. Nah, daftar biaya ini atau cost structure ini bicara pengeluaran-pengeluaran utama yang harus Anda keluarkan. Nah, itu yang penting.
Nah, kita lihat pada model kanvasnya Airbnb, ya. Itu di situ ada bagaimana value proposition-nya, ya. Mereka menyediakan value proposition itu untuk host maupun untuk tamu, ya, karena mereka kan bisnis ide, ya. Jadi yang jadi anggota Airbnb itu hostnya, dan untuk guest-nya yang akan nyewa kamar dari si host Airbnb ini, ya juga diberi keuntungan. Anda nanti bisa pelajari terlebih dalam secara mandiri karena saya sudah cantumkan ini dengan jelas sih, ya. Nah, coba deh kita lihat value-nya, ya. Harga murah, ya, lower cost, ya. Itu ternyata yang jadi jualannya Airbnb. Selain itu juga local experience. Ya, dalam menentukan kamar memang Airbnb kalau yang saya lihat di luar negeri itu hostnya yang dijadikan hotel itu memang yang punya bangunan-bangunan itu unik. Ya, tidak seperti Red Doors atau satunya apa itu saya lupa ya. Ya itulah. Nah, terus kemudian apa saja key activity-nya, ya. Lalu kemudian apa saja key resources-nya, apa saja biaya yang diperlukan, itu semua tercantum di situ. Nah, model Canvas secara technically sebenarnya Anda mengisi sebuah draft seperti ini pada slide berikutnya. Ya. Nah, maka dari itu saya seringkali menekankan pada teman-teman itu tidak perlu banyak produk, ya. Tidak perlu banyak value proposition, ya. Anda bisa pikirkan satu atau dua value proposition yang terkait. Seperti kalau pada Airbnb tadi, harga murah dan juga pengalaman local experience, ya. Nah, kalau Anda mau apa? Jasanya atau produknya mau apa? Ya. Nah, kalau Anda mau membuat, ya Anda tinggal ikuti template itu saja ya. Nah, yang pada umumnya memang yang dimulai secara bersamaan tuh bicara penawaran nilai dulu dan aspek konsumen terlebih dahulu. Ya. Nah, bisnis itu seni ya. Jadi tidak ada pada umumnya aja mulainya dari nilai dan konsumen, tapi tidak ada yang baku lah ya. Silahkan nanti bisa Anda isi sendiri. Ya. Nah, metodologi ini yang paling sederhana, teman-teman. Ya, nah maka dari itu silakan nanti bisa Anda lakukan secara mandiri. Nah, kalau dari saya untuk materi terkait dengan kanvasnya sudah selesai. Sebenarnya saya akan melampirkan membahas juga terkait dengan aspek operasional perusahaan, kewirausahaannya. Tapi apakah waktunya masih cukup ini rekan-rekan dari tim? Masih ada 15 menit. Oke, Pak. baik. Saya usahakan ya dalam 15 menit. Baik, saya akan ngomong soal aspek operasional kewirausahaan, teman-teman. Aspek operasional ini pada dasarnya nanti adalah bayangan Anda setelah Anda membuat kanvas. Ya, itu akan lebih jelas ketika Anda membayangin ke aspek operasionalnya. Maka dari itu saya lampirkan ini di sini. Ya. Nah, saya akan ngomong di sini. Contohnya adalah warung wareg ya, ada di Batu Malang sana. Ya. Warung wareg ini brandnya brand baru, tapi uniknya sudah jadi ikon kuliner di daerah Batu sana, ya dan sekitarnya. Nah, sebelum warung wareg sampai pada situasi saat ini dia cukup berhasil ya, ada beberapa hal yang harus dipikirkan oleh pemilik, ya. Nah, yang pertama, gimana proses masaknya nanti? Apalagi kalau menunya macam-macam. Nah, gimana nanti berapa besar dapurnya dan di mana lokasi warungnya? Ya, apakah nanti warung berbeda dengan lokasi produksi? Ya, itu dia akan pikirkan dan gimana caranya mendapatkan bahan baku. Lalu sistem apa yang akan dipakai untuk mengendalikan proses memasak dan menjamin mutu makanan. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya, maka pemilik bisa membangun rumah makan dan cabangnya dengan lebih efisien. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa Anda lihat di PPT saya yang terkait dengan MVP ya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya umum harus diajukan ketika Anda akan mencoba untuk membuat bisnis ya.
Nah, seperti halnya dengan warung warak ya, mau Anda bikin produk atau jasa, pada dasarnya memang perlu yang namanya manajemen operasional. Ya, nah, saya akan ilustrasikan yang namanya manajemen operasional itu seperti contohnya produksi roti. Ya, saya akan kasih tahu langkah-langkah produksi roti ya. Ini ada 14 langkah dari pemilihan bahan, menimbang bahan, mengaduk bahan, fermentasi awal, digeser aja terus ya. Nanti teman-teman biar baca sendiri. Penimbangan adonan, pembulatan adonan, ya, fermentasi kedua, pembuangan gas pada adonan, pembentukan adonan, pencetakan adonan, fermentasi akhir, pembakaran atau oven sampai mengeluarkan dari adonan, pendinginan dan pembungkusan. Tuh, bayangin ada 15 langkah ya dalam proses bikin produk roti saja. Ya. Nah, kalau Anda maka dari itu kalau nanti Anda macam-macam produknya akan prosesnya akan macam-macam. Ya, daripada dalam bisnis awal Anda mikirnya terlalu macam-macam, maka dari itu fokusin ke satu produk kalau saran saya ya. Terutama kalau bicara dengan makanan. Ya. Nah, ini saya berikan juga contoh proses produksinya sepatu brodo. Ya. Nah, nanti ketika proses itu Anda sudah terbayang, Anda akan bikin blok diagram produksi seperti ini. Ya, di mana kalau sepatu contohnya dimulai dari upper component, lalu outsole, lalu insole, lalu sticking dan assembly gimana ya. Nah, pada slide berikutnya saya kasih contoh Tetra Pak. Saya kasih contoh pemrosesan susu sapi. Nah, ini proses ini harus Anda pahami ya. Nah, maka dari itu bisa saya simpulkan bahwa tanggung jawab aspek operasional itu mencakup perencanaan produksi, pengendalian produksi dan pengendalian mutu itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita sudah bicara terkait dengan hal ini ya, barulah kita akan bicara pemilihan supplier ya. Pemilihan supplier itu penting ya. Dan kalau kita bicara pemilihan supplier itu ada beberapa pertimbangan. Harga, kualitas, pelayanan dan lokasi. Ya, juga ada pertimbangan terkait kebijakan persediaan supplier dan juga fleksibilitas. Apa saja silahkan nanti dibaca ya. Nah, yang ketiga adalah bahan baku. Ya. Ketersediaan kuantitas dan kualitas harga bahan baku itu diperhitungkan ya, terutama kalau Anda nanti bicara layak atau tidaknya bisnis itu dibuat sebagai usaha baru. Yang keempat, spesifikasi alat. Yang kelima, siapa yang melakukan. Yang keenam, tata letak dan spesifikasi. Yang ketujuh, utilitas. Ya. Yang kedelapan adalah biaya produksi. Nah, daripada Anda pusing-pusing nentuin ini dulu, maka dari itu saya selalu bilang bahwa tentukan satu produk yang menurut Anda paling sederhana dalam proses produksi, apalagi kalau bicara dengan makanan atau food ya, dan yang biaya produksinya rendah. Ya. Nah, BPP itu ada 3 golongan besar, yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dari pabrik itu sendiri. Semakin murah itu semua, semakin murah pula harga pokok produksi Anda. Ya, biaya overhead itu apa? Saya sudah contohkan sekalian dan nah saya langsung masuk ke pabrik roti Sari Rasa. Ya, ini contoh untuk menentukan harga jual per biji. Ya, nah pabrik roti Sari Rasa itu membuat 1.000 buah roti coklat per hari. Ya, nah biaya bahan bakunya itu tertulis 1.500.000, tenaga kerja 1.200.000. Biaya overhead ya itu mencakup ya mungkin biaya utilitas, biaya sewa, pajak, asuransi, depresiasi alat dan lain-lain ya. Itu 1 juta. Dijumlah ternyata dalam produksi per hari itu dia biayanya 3.700.000. Maka dari itu kalau targetnya adalah 1.000 buah, muncul harga beban pokoknya itu adalah 3.700.000. Nah, lalu gimana menjualnya? Menjualnya adalah biaya produksi per biji ditambah persentase markup. Persentase markup itu memang tidak ada yang baku ya. Tergantung dari kebijakan yang menjual yang punya sendiri ya. Kalau minimal dari saya sih biasanya 35% ya.
Nah, maka dari itu 3.700 ditambah 1.295 jadilah Rp5.000. Begitu ya. Nah, saya akan share satu contoh bisnis dari teman saya ya. Ini bisnis babaju. Dia ini minuman pelancar ASI ya. Kalau bisa dibilang ini jamu lah. Ya. Nah, mereka mengawali bisnis plan mereka itu dengan pertanyaan why. Mengapa ya? Mengapa mereka mau memulai bisnis ini? Yang kedua, mengapa customer harus membeli produk mereka? Apa dampaknya kalau nggak beli produk itu? Dan hal apa yang bisa mereka berikan secara lebih kepada pelanggan mereka? 4 pertanyaan itu ditambah juga dengan mereka menghindari yang namanya perang harga. Berarti mereka harus ciptakan sebuah produk yang inovatif, tapi juga harganya murah. Ya. Dan ketika harganya murah, ditambah dengan kualitas, mereka bisa bertahan di harga itu. Ya, tidak ada perang harga. Caranya gimana? Nah, alasan pertama adalah mereka berusaha untuk mengurangi stunting atau kerdil ya. Generasi saat ini banyak yang pendek-pendek ya, karena yaitu kurang gizi ya. Ada 37,5% ya dari 5 juta anak di Indonesia itu stunting. Nah, itu alasan mereka kenapa mereka berbisnis. Yang alasan kedua, banyak petani tidak memiliki kepastian pasar atau harga, maka dari itu mereka berusaha membantu petani juga melalui bisnis mereka. Nah, maka dari itu, dari berbagai hal pertimbangan, dari evaluasi MVP pertama, mereka akhirnya yakin untuk membuat perusahaan dan membuat produknya dengan nama Babaju ini. Ya, berdasarkan riset ya terkait dengan beberapa penggunaan produk Babaju ini sendiri, akhirnya bisa disimpulkan bahwa ASI lancar dalam 3 hari. Rasakan manfaatnya luar biasa ya. Nah, mereka sebutkan alasannya kenapa perlu minum Babaju ya, dan alasan itulah yang bisa membuat produk ini terjual. Saya tidak bicara marketing storytelling ya, tapi ini adalah salah satu contoh marketing storytelling. Ya, dan ini bicara ya pengalaman Anda dengan pelanggan terlebih dahulu, berdasarkan data terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana mereka menghindari perang harga, mereka membuat testimoni-testimoni ya, terus kemudian dengan harga yang murah, kualitasnya luar biasa. Maka dari itu ya pilihlah Babaju. Nah, kalau dari saya itu ya terkait presentasi awal ya. Penekanannya pada cost structure saya sudah sampaikan contoh untuk menghitung beban pokok ya, produk BPP atau beban pokok produksi dan bagaimana menentukan terlebih dahulu. Ya, nah silakan untuk ada pertanyaan akan diatur oleh tim atau bagaimana. Saya persilahkan kepada tim. Baik, terima kasih Pak Adi. Presentasinya tadi luar biasa sekali. Dan tadi Pak Adi juga sedikit membahas tentang Lean Startup ya. Jadi Lean Startup itu juga jadi salah satu faktor krusial dalam perkembangan startup di era sekarang ini. Itu bagaimana kalian bisa produce produk dalam waktu yang singkat, terus kemudian dengan biaya yang relatif terjangkau. Ya, salah satu caranya adalah dengan menerbitkan MVP. Oke, kita langsung masuk ke Q&A session aja. Silakan bagi teman-teman yang mau tanya, mungkin bisa on cam langsung, ditanyakan langsung sama Pak Adi. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, dihidupkan mikrofonnya dan videonya. Mungkin ada yang masih dibingungkan mungkin, atau yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ini mungkin, yang bangun aplikasi, itu seperti apa sih nanti menentukan key partners-nya, terus nanti strategi marketingnya seperti apa, terus cara memperoleh revenue itu seperti apa, gitu. Silakan teman-teman. Kalau tadi kan yang dicontohkan sama Pak Adi adalah produk ini ya, produk consumer goods ya. Ya, makanan ya secara tepatnya. Ya,
Ya, makanan itu yang diberikan contohnya. Kalau makanan kan memperoleh keuntungannya itu kan dengan cara menjual produk. Nah, gimana nih ketika kalian misalkan punya ide untuk membuat platform seperti Tani Hub contohnya, atau misalkan Aruna ya, yang menjadi platform bagi petani dan nelayan untuk menjual hasil ternaknya mereka ya, atau hasil buminya mereka gitu. Mungkin ada yang masih bingung cara menentukan revenue-nya bagi kawan-kawan yang punya bisnis model serupa dengan Tani Hub atau Aruna, silakan ditanyakan ke Pak Adi. Atau kalau malu untuk on cam atau ngomong juga nggak apa-apa ya, di chat aja nggak apa-apa, di kolom chat, nanti kita bacakan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang malu mungkin nanya langsung, boleh di drop komennya di apa namanya di chat box ya, pertanyaannya ditaruh di sana aja, nanti kita yang bacakan itu. Silakan. Oke, belum ada ya? Kalau oh ini ada nih satu dari Dwi Pak. Dwi ini bertanya, untuk usaha yang berbasis aplikasi, bagaimana untuk cara pemasarannya serta membangun usahanya itu lebih kokoh, bisa bertahan, karena biasanya usaha berbasis aplikasi ini mudah sekali mengalami kemunduran. Gitu Pak, pertanyaan dari Dwi ini. Monggo Pak, Adi silakan dijawab. Baik, memang terus terang kalau kita bicara aplikasi ya, banyak memang ini ya, aplikasi yang ya memang terus terang jadi bisnis keruh ya saat ini ya. Karena memang terus terang ya dari satu aplikasi memanfaatkan satu celah ya kegunaan, terus kemudian nanti tiba-tiba belum sempat laku banyak, tahu-tahu langsung ada aplikasi baru ya. Nah, memang terus terang kalau untuk bicara dengan cara untuk memasarkan ya. Nah, kita harus kembali dulu ke pemasaran dulu ya. Pemasaran ini kan bukan langsung ke menjual ya. Dalam hal ini kalau kita bicara pemasaran berarti komunikasi ya. Nah, memang terus terang aktivitas yang harus Anda gencar-gencarkan terlebih dahulu sebagaimana sudah ada dilakukan oleh banyak aplikasi, yaitu adalah ya promosi di media sosial ya. Lalu kemudian juga ini kalau bicara yang gratisan-gratisan dulu ya. Nah, kalau kita bicara gratisan ya yang pertama ya app optimization ya. Terus kemudian ya yang jelas Anda harus berusaha untuk bisa, kalau aplikasi ini kan kegunaan, jadi harus bisa mendapatkan ulasan yang banyak. Dalam hal ini berarti ya Anda harus boost orang untuk menggunakan aplikasi Anda. Ya, nah memang terus terang kalau untuk mau menggunakan itu, mau install dan menggunakan, ya itu terus terang memang yaitu kembali ke orangnya masing-masing ya. Dan dalam hal ini memang terus terang diperlukan yang namanya kemudahan mereka untuk mengakses juga. Ya, nah kalau kita bicara kemudahan untuk mengakses, ya berarti kita bicara yang namanya mungkin kalau saya sih nggak gitu ngerti IT ya, tapi mungkin bisa yang saya tahu aja dari kegunaannya ya landing page dulu, ya landing page-nya Anda sudah sediakan landing page belum buat mereka, lalu link download untuk aplikasi di website Anda, ya. Nah, terus yang bisa Anda manfaatkan ya memang aplikasi Anda itu sudah istilahnya saya bilang itu terukur, ya. Seperti yang saya sudah bilang, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang terukur. Maka dari itu Anda harus mengusahakan untuk bisa mendapatkan publikasi ya. Dalam hal ini karena aplikasi ini kan ya saya bilang teknologi dan itu ilmiah ya. Nah, maka dari itu saya rasa harus berbasis dengan risetnya juga ya. Semakin Anda kalau pengalaman saya menggunakan aplikasi kan user interface-nya sederhana. Lalu informasinya
jelas, dan itu kegunaannya itu to the point ya. Dalam proses informasi itu ketika saya belum tahu dan kemudian muncul intensi atau keinginan untuk menggunakan aplikasi, kalau di dalam psikologi kan intensi ya. Lalu kemudian akhirnya saya menggunakan, itu bicara pada dasarnya adalah komunikasi, Dwi. Ya, jadi memang ya wes dihajar dengan komunikasi, promosi medsos, kerjasama dengan blogger terkenal. Nah, komunikasinya itu juga berdasarkan dengan riset yang sudah Anda kembangkan, begitu. Itu sih kalau saran saya. Karena memang terus terang kalau aplikasi ini, ya saya akui ya banyak yang mengalami kemunduran. Terutama dalam hal ini Anda harus perkuat juga dengan tim. Ya, maka dari itu Anda harus punya tim yang, wes enggak usah tim yang banyak-banyak atau besar-besar, tapi Anda punya timnya kecil, tapi solid, tujuannya sama. Ya, seperti coba kita gini ya, saya selalu senang ya dengan motivasi ya, karena kebetulan saya dari psikologi. Kalian tahu deh Jack Ma ya, dalam membentuk Amazon mereka Amazon ya, Amazon itu Jeff Bezos ya. Oke, dalam dia membentuk Alibaba itu terus terang ya, wes dia mengalami nihilisme gaji itu 4 tahun. Bayangin ya, 4 tahun tuh mereka nggak dapat gaji itu dari mana ya. Mereka berarti harus kerja super keras dan visinya itu bisa sama. Jack Ma itu dia hanya orang kecil loh. Kalau teman-teman lihat dari share di Alibaba, sahamnya, dia tuh yang paling kecil dari teman-temannya yang IT yang mengembangkan. Dia aja sekaya itu, apalagi kalau yang lain ya. Nah, tapi diperlukan tim yang kuat. Maka dari itu saya ngomong connect dengan yang pertama tadi, you need a good team. Ya. Nah, ya terus terang supaya tidak mundur ya perlu tim juga. Jadi memang dari internal maupun eksternal harus dibangun, Dwi. Ya. Kalau bicara cara pemasaran ya udah di-boost di media sosial terlebih dahulu. Ya. Nah, penting juga untuk storytelling-nya yang pas. Nah, storytelling seperti apa itu tergantung dari kegunaan aplikasi Anda. Seperti itu untuk Dwi. Ya. Baik, terima kasih untuk Dwi sudah bertanya. Mungkin saya bisa langsung beralih ke yang selanjutnya ya, Kesia ya. Ya, monggo Pak, silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Ivon Eka ya. Selamat siang Pak Adi, saya hendak bertanya, untuk bisnis yang menyediakan jasa, gimana cara agar orang mau bergabung jadi partner kami ya? Dan untuk MVP apakah yang untuk MVP apakah kami bisa bergabung dulu dengan aplikasi yang sudah ada atau harus membuat dari awal? Tunggu sebentar. Ini kan Anda jasa ya. Jasa terus mengharuskan orang untuk bergabung dengan Anda. Ya, menjadi partner. Nah, MVP Anda yaitu bicara ya jasa Anda, tidak bergabung dengan orang lain. Ya, kalau bergabung dengan orang lain berarti bukan MVP Anda. Kecuali kalau orang lain itu adalah tim Anda, yaitu berarti MVP kalian bareng-bareng. Ya, dalam menentukan MVP sekalian saya bahas yang sederhana, produk yang sederhana. Jasa itu adalah harus sederhana. Intinya apa? Tidak berbelit-belit. Ya, produk pun yang simple. Ya, misalkan contohnya korek api, tinggal klik gitu ya. Terus kabel tinggal colok seperti itu. Ya, jasanya ya kalau bisa dari awal kalau memang Anda, kalau jasa sih saya rasa tidak begitu sulit ya untuk dikembangkan dibandingkan dengan produk. Ya, jadi kalau saya rasa bisa Anda dari awal. Ya, kecuali kalau ini kita mau bicara Anda mau istilahnya nunut berhasil, nunut sukses gitu ya. Jadi Anda gabung dengan orang dulu. Seperti contohnya Anda mau bikin hotel. Ya. Tapi belum ngerti bisnis hotel itu gimana. Ya. Ya Anda bisa mulai dari Red Doors. Join dengan Red Doors atau join dengan Airbnb ya dan yang sejenisnya. Kemudian Anda belajar itu dari Anda proses kerjasama dengan mereka. Kemudian lama-lama Anda memahami sistemnya dan Anda bisa bikin sendiri. Ya, itu bisa gitu ya. Mungkin apakah sudah terjawab untuk Ivon? Oh iya, yang belum bagaimana cara agar orang mau bergabung menjadi partner kami? Ya caranya ya memang terus terang komunikasi itu tadi yang paling awal. Ya, apa kelebihan mereka untuk bergabung denganmu daripada yang lain? Lalu kemudian
keuntungan, kelebihan ya. Lalu kemudian juga bicara kalau orang mau bergabung itu berarti Anda menyediakan layanan yang seperti apa? Simple, mudah dipahami, seperti itu. Ya pada dasarnya kalau kita bicara pemasaran itu bicara komunikasi kok teman-teman. Dan ya komunikasi itu yang harus dilakukan terus-menerus. Tadi siang kebetulan juga barusan ketika saya mengajar ada teman yang bertanya terkait dengan, Pak saya sudah melakukan ini, Pak saya sudah melakukan itu, tapi kok saya bingung Pak, saya di tengah pandemi ini kok masih juga ya pendapatannya kurang gitu ya. Memang terus terang kan saat ini memang keadaan masih sulit ya teman-teman ya. Daya beli masyarakat itu menurun, tapi ya ada usaha yang bisa dilakukan ya, salah satunya dengan ya Anda menyediakan Anda memancing mereka untuk melihat kita dan memberikan kesan penasaran untuk produk dan jasa yang kita berikan itu dengan melalui storytelling, seperti itu sih. Ya, orang suka bercerita kok teman-teman. Jadi dan suka cerita, suka dengerin. Jadi itu yang paling awal ya. Seperti itu. Kalau masih kurang jelas, nanti silakan Ivon bisa nanya lagi ya. Ini kebetulan ada pertanyaan tambahan dari Dwi. Pak, saya mau bertanya, jika kami melakukan pengumpulan database konsumen untuk kepentingan strategi pasar kami, apakah menurut Bapak ini efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kami? Sekian, terima kasih Pak. Oke, database konsumen ini database yang seperti apa ya? Dalam hal ini pada dasarnya memang kalau data itu pasti ada gunanya. Gimana Anda bisa membacanya aja atau enggak. Misalkan kalau Anda bicara ketika Anda mengumpulkan data termasuk pengguna, nah Anda bisa ketemu tuh usia pengguna Anda rata-rata berapa, lalu kemudian mereka tuh menggunakan aplikasi Anda tuh untuk apa biasanya. Nah itu memang ya bisa efektif untuk menyusun kalimat-kalimat bahasa komunikatif ya untuk memperkenalkan produk dan memasarkan produk usaha Anda. Ya, itu bisa dong. Datanya berupa media sosial dan nomor kontak. Media sosial dan nomor kontak ini bisa di-trace nggak jadi daerah? Kalau nomor kontak bisa ya sepertinya ya jadi daerah ya. Oh kalau nomor HP saya nggak ngerti. Ya kalau nomor telepon rumah bisa ya. Terus kalau media sosial, data media sosial yang seperti apa? Gitu ya. Kalau Anda bicara data-data yang sifatnya perlu ditelaah secara kualitatif, seperti contohnya Instagram ya atau Facebook untuk melihat kebiasaan-kebiasaan mereka, kira-kira ada nggak data yang bisa Anda dapatkan mudah, maksudnya data yang bisa Anda analisis secara mudah tanpa harus analisis kualitatif terlalu mendalam. Itu ya. Contohnya ya, kalau kita bicara kebiasaan orang untuk traveling, Anda kan perlu lihat postingan-postingan orangnya. Ya, oh ini orang kayaknya suka traveling. Oh ini orang sukanya apa? Nah itu kan saya enggak begitu paham tuh kalau di IT itu seperti apa ya cara membacanya ya seperti itu ya. Tapi pada dasarnya bisa. Ya, kalau saya nge-track follower saya, teman-teman saya, ya rata-rata teman-teman saya bukan teman-teman yang suka vacation teman-teman, tapi kalau dari postingannya mereka sukanya anime alias orang-orang wibu gitu ya. Itu contoh dasar sih dari ya telah kualitatif kasar-kasaran lah gitu ya. Lalu mungkin saya bisa berlanjut ke yang selanjutnya, ada Sasha Cheryl. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya apakah ya apa saja yang bisa menjadi revenue streams bisnis seperti Tani Hub dan Sayur Box. Lalu bagaimana kita akan mengembangkan bisnis jasa yang sudah ada sebelumnya? Bagaimana agar kita bisa menemukan inovasi yang baru dengan tetap mempertahankan satu jenis layanan saja? Layanannya mau layanan apa sih ini? Jual beli sayur kan ya? Anda bisa memunculkan produknya sama ya, Tani Hub atau Sayur Box, tapi layanannya diperluas tidak hanya ke konsumen secara langsung, tapi ke retailer. Ya, Anda mau kulak sayur, bingung kulak di mana? Kami carikan. Wah gila, ini saya ngajari Anda nih. Waduh, Anda sukses, saya diem aja nih jadinya. Wah, terus misalkan Anda juga bisa sediakan jasa untuk petaninya itu sendiri. Ya,
misalkan revenue stream yang bisa diperoleh dari Anda ya, dari produk Anda, mau mengalami sensasi gimana menanam sawi ya di pegunungan, bisa hubungi kami. Nah, Anda menyediakan produk baru tuh. Ya, pengalaman ya. Terus kemudian membership. Membership itu paling dasar, paling murah ya. Member platinum bayarnya sekian per tahun, tapi dapat layanannya apa? Sayur yang seperti apa, atau pembelian berapa dapat berapa, bonusnya atau diskonnya, dan lain sebagainya. Nah, itu Anda bisa olah program membership ya. Contoh-contoh revenue stream ada di PPT saya ya, secara lebih lanjut, tapi pada dasarnya memang ada di apa itu namanya? Membership ya. Lalu kemudian dari fanpage ya. Ketika misalkan Anda bikin campaign dalam berapa bulan sekali Anda bikin campaign. Kami Tani Hub atau apa Sayur Box atau apa sedang berusaha memajukan apa itu well-being kemajuan hidup ya petani di desa-desa. Nah, kami mengadakan campaign. Nah, campaignnya setiap pembelian sayur ya atau Anda menjual kaos atau Anda menjual produk-produk merchandise itu juga bisa. Dari Salsa Ceril cukup jelaskah jawabannya? Kalau seandainya gini gimana Pak? Misalkan mereka tadi kan ngambil contohnya Tani Hub dan Sayur Box ya Pak ya. Kira-kira kalau misalkan mereka memperoleh revenue streamnya seperti Gojek itu gimana Pak? Jadi mereka mengenakan apa namanya biaya gitu, biaya fee ketika mereka si riders ini menggunakan platformnya Gojek. Jadi kan ada fee yang ditagihkan ke konsumen kan? Ke riders itu. Ketika tiap kali transaksi kan ada biaya yang dipotong sebagai fee untuk Gojek. Oh iya, gitu, ya itu fee, itu betul, itu masuk, itu pemasukan Anda loh. Ya, Gojek kan juga dapat dari situ. Ya, seperti contohnya kalau GoFood ya, terima kasih Kesia ya. Kalau GoFood itu kan harganya udah di up ya. Nah, di up itu untuk driver dan untuk Gojek loh, bayangin. Ya. Nah, tapi kan Gojek juga masih perlu menyediakan apa itu sih alatnya itu yang kotak itu ya, untuk klaim pesanan itu loh. Itu segala macam. Nah, itu kan Gojek sudah ngitung dengan sebaik mungkin. Nah, memang terus terang berawal dari satu jenis produk ataupun jasa layanan ya. Jangan terlalu banyak ribet. Ya, yang penting Anda usahakan itu berhasil dulu. Gini ya, di psikologi itu ada istilah efikasi diri, teman-teman. Wirausaha itu kalau tidak dipraktekkan, kalau Anda tidak mengalami, ya Anda selamanya tidak akan percaya diri. Ya, Anda bisa memulai. Ya, dengan pengalaman dapat duit, pengalaman ditolak orang, ya itu semua membuat Anda semakin yakin untuk Anda berwirausaha. Seperti itu. Terima kasih Kesia juga. Kemudian ini ada tambahan lagi dari Dwi ya. Saran Bapak gimana ini buat kami yang baru buat ide? Bagaimana analisis pasar yang efektif agar analisisnya tepat? Sekian Pak. Oke. Ini berarti ide generation ya, atau gimana mengenerate ide ya. Nah, sebelum kita masuk ke analisis pasar yang efektif, kita bicara idenya dulu ya. Kalau idenya itu menjawab ya, dalam hal ini menjawab ini, kita kan bisa melihat di lingkungan sekitar kita atau jadi misalkan saya analogikan seperti ayam geprek ya. Wah, ayam geprek ini ternyata laris ya di pasaran ya. Contohnya kalau kita lihat ayam geprek awal-awalnya di negara Salatiga ini kan diawali oleh Bang Topan ya, geprek Bang Topan itu ya. Nah, gimana beliau membuat geprek terus ada sop-sopannya itu ya. Nah, terus dari dia ternyata laris. Nah, orang mulai meniru tuh. Nah, tapi dengan tambahan-tambahan nilai khas mereka. Contohnya saya pernah melihat dan saya pernah ikut juga untuk makan di situ, diajaki mahasiswa di Surabaya itu ayam geprek apa saya lupa namanya, tapi dia menyediakan free nasi, free flow. Ya, mau nambah berapa kali terserah. Harga ayam gepreknya kalau dihitung-hitung sebenarnya ya sama aja mahal sih, sama nasi sudah 20.000. Tapi kesan nasi gratis itu yang mereka jual.
ya mahasiswa ya bertahan hidupnya tinggi ya. Nasi aja yang banyak ya, ayamnya secuil enggak apa-apa ya. Kalau beli di warung makan Manado yang murah, ayamnya diumpetin di nasinya lagi ya, luar biasa ya. Ya, oke. Kemudian ini kebetulan idenya dulu ya, Dwi ya. Jadi memang terus terang kalau idenya enggak tepat, ya mau dianalisis pasar pun ya enggak akan berhasil. Nah, bagaimana jika usahanya disertifikasi pangan? Ini maksudnya Anda ingin menyediakan alternatif pangan begitu kan. Misalkan oke lah produknya apalah kira-kira ya. Misal produknya nasi jagung. Nasi jagung. Nah, Anda perlu tahu dulu segmen nasi jagung itu siapa. Ya, secara umum orang enggak makan nasi jagung soalnya ya. Sudah enggak makan nasi jagung dan memang banyak dijual di tempat-tempat yang khas. Ya, kalau saya bilang sih seperti di warung gunung itu kan, di puncak gunung desa gitu kan. Nah, itu sensasi desa itu diperoleh dari nasi jagung bukan beras justru. Nah, oke. Terus kemudian ini dia bilang Dwi bilang mie kering. Bahannya dari apa, Dwi? Kalau mie itu kan banyak ya, tapi memang terus terang mie dengan bahan baku tertentu itu bisa dijual, dikomunikasikan. Nah, tepung jamur sawit. Nah, ini kan unik ya. Saya bisa paham lah, sawit itu kan banyak di Indonesia ya. Dan jamur ini punya fungsi enggak kira-kira? Nah, fungsi itu kira-kira bermanfaat untuk siapa? Kalau kita bicara orang vitamin ya, vitamin B cocok untuk orang-orang yang lebih tua, ya anak-anak muda lebih ke vitamin C misal. Nah, ya dari informasi-informasi data umum aja Anda bisa tahu kira-kira segmennya akan kemana. Nah, kemudian kalau kita bicara mie itu pada umumnya orang suka mie. Orang di Indonesia itu suka mie, teman-teman ya. Hanya tinggal Anda nanti mengemasnya kalau bicaranya kesehatan itu akan bicara segmennya akan berbeda. Yang fokus ke kesehatan tuh biasanya orang yang lebih tua. Ya, kalau ke anak-anak muda nggak peduli mie-nya apa, yang penting mie-nya double, triple, ya plus telur gitu ya. Yang penting kenyang. Nah, mie ini untuk kemana? Ya, nah kalau mie ini memang Anda akan arahkan ke kesehatan, ya ceklah. Ini inovatif sih ya. Tepung jamur sawit ya. Jamur sawit kalau saya lihat ya di internet ya. Ini ada yang beracun loh. Ada yang beracun. Saya pernah makan ya, karena kebetulan dulu saya punya teman dekat orang Pontianak dan dia kasih makan saya tumis jamur sawit ya, hitam-hitam gitu dia. Ya. Nah, itu rasanya memang kayak tanah ya. Dan bernutrisi sih memang, tapi nah coba kita lihat ya. Jamur sawit ini bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kesehatannya ini kalau kita lihat di internet harganya murah ya. Terus kaya vitamin B, C dan D. Ya, untuk kesehatan tulang. Ya, mengandung mineral, kaya protein. Nah, nanti kalau diolah jadi mie apakah masih kaya protein ya, kaya mineral dan rendah lemak, apakah seperti itu? Ya, nah tergantung Anda mau komunikasikannya seperti apa. Nah, terlebih dahulu adalah itu ya. Kalau kita bicara idenya udah oke, nah berarti kalau segmennya saya rasa kalau mie bisa masuk ke semua orang. Ya. Jadi kalau saran saya dalam mengkomunikasikan ininya enggak perlu Anda ngomong ini buat segmen tertentu atau ini, karena mie kering itu kan nanti direbus bisa jadi dimasak mie toh. Dwi. Ya. Caranya analisis pasar yang efektif berarti begini. Anda kalau memang punya dana ya. Anda sudah punya MVP-nya toh mie kering ya, dibikin mie kering, terus kemudian Anda bikin sebar sampel. Sebar sampel, Anda duduk di tempat-tempat ramai ya. Tempat-tempat keramaian ya, jangan kuburan, usahakan. Nah, Anda tawarin tuh ya dalam porsi-porsi kecil ya. Dicoba mereka. Ya, yang Anda tanyakan kemasan komunikasinya adalah
Pak, ini ada mie, silahkan dicoba. Jangan ngomong, Pak, mie dari jamur sawit. Orang tuh kalau mau makan, kalau sudah mikir dulu, ya dia belum tentu mau makan. Suruh makan aja dulu. Makan, kok enak ya? Iya Pak, ini mie dari harganya segini. Coba bikin sampel dulu, sebar. Ya. Nah, kalau mie kering kan memang terus terang belum dimasak. Nah, maka dari itu Anda harus masak dulu. Itu loh. Nah, kalau kita bicara masak, ya sudah, nanti kan dicoba dipasarkan di tempat-tempat ramai itu tadi. Nah, nanti dari situ Anda buat pertanyaan sederhana ya untuk mengcover apa yang ingin Anda tahu dari produk Anda. Rasa kah? Bentuk kah? Kenyalnya gimana kah? Lalu bagaimana seleranya akhirnya? Ya, memang kalau ingin awal tahu ya sebar ke banyak orang. Ya, kalau kita bicara efektif, kalau kita bicara makanan tuh ya harus dicoba sih. Ya, kalau dikomunikasikan saja tuh percuma. Ya, banyak produk yang gagal tuh juga karena, katanya enak, begitu beli nih, cek dimasak sendiri, cek ya mie-nya nggak enak. Ya, ngapain? Gitu loh maksud saya. Gitu ya contohnya ya. Oke, thank you untuk keaktifannya Dwi. Ya, kalau mungkin dari kimia pangan atau teknik pangan itu yang Bapak sebutkan tadi itu istilahnya ini Pak, tes organoleptik kalau di Ya. istilah pangan. Oh, kamu orang pangan ya? Saya kimia, Pak. Oh, iya testing ya, tes ya. Ya, Ya, tes organoleptik. Oke, organoleptik. saya tahu sih itu. Oke, good. Oke. Ya, jadi nggak usah bikin tes-tes yang ribet-ribet ya, yang terlalu ilmiah, yang penting bisa jualan dulu. Gitu. Ya, perkara membakukannya memang kalau bicara aplikasi kayak tadi yang memang terus terang harus dibakukan dulu gitu. Tergantung produknya lah atau layanannya lah. Oke, begitu. Ya. Apakah ada lagi? Silakan, Kesia. Ya, silakan teman-teman. Ini kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Monggo ditanyakan yang mau ditanyakan sama teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung tentang menentukan key partners atau key resource-nya mungkin. Silakan. Nah, ini sedikit masukan untuk mie ya. Nih ya, jamur sawit itu tinggi akan asam linoleat. Edian apa lagi ya? Ini berusaha untuk menurunkan kolesterol ya, dan juga diabetes. Ya. Tapi terus jadi mie. Ya. Mie-nya Anda kemas 500 gram. Ya. Orang nggak ngerti enak makan murah. Nah, 500 gram, orang diabetes. Apakah malah justru bertambah diabetes? Nah, komunikasi terkait dengan kesehatan itu sensitif. Ya, jadi harus diperhatikan dengan betul-betul. Kalau memang ini mie, ya udah ngomong aja mie. Gitu. Ya. Wes enggak usah ngomong dulu perkara jamur sawitnya ya. Jamur sawit itu rahasia perusahaan, ya. Yang penting kan jualan murah. Gitu. Oke. Iya, mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Oh, ini satu lagi Pak, dari Salsa Pak. Oke. Saya bacakan ya Pak. Enggak apa-apa, saya baca enggak apa-apa nih. Oh, oke. Bagaimana melakukan pendekatan dengan key partner agar bisa menarik minat untuk bergabung dengan kita? Jika sebelumnya dengan startup kompetitor mereka tidak terbangun rasa saling percaya. Ya, memang terus terang kalau di pendekatan komunikasi memang yang pertama ya kita perlu ketemu. Terus kemudian ya kita perlu ngomong ya. Dalam hal ini kita perlu ngomong tuh kita perlu ya bicara kelebihan dan juga bagaimana pengelolaan kerjasama yang ada dengan kita ya dibandingkan dengan kompetitor itu. Soalnya memang terus terang kalau menarik minat itu sudah tidak lagi dengan promosi-promosi partnership ya, tapi lebih ke arah udahlah profesional aja ya. Biasanya memang terus terang tidak puas itu karena tidak profesional. Tidak profesional ini dalam hal mungkin menjanjikan sesuatu yang tidak tepat seperti itu ya.
tidak melakukan apa yang dijanjikan. Nah, biasanya sih seperti itu, Salsa. Ya melakukan pendekatannya ya bisa secara langsung ya, atau juga dalam hal ini selain bertemu ya juga ya surat menyurat juga bisa sih, gitu. Ya pendekatan komunikasinya memang terus terang lebih ke bagaimana menekankan apa yang sudah Anda lakukan dengan partner yang lain, apa hasilnya itu Anda tunjukkan. Biasanya kalau orang sudah pernah kecewa tuh perlu ditunjukkan dengan bukti. Gitu ya untuk Salsa. Lalu kemudian untuk Vanessa, saya mau bertanya kalau misal saya punya inovasi produksi ayam goreng dengan jasa robot dan AI, namun butuh biaya yang banyak untuk membuat robot tersebut. Gimana menurut Bapak? Memang terus terang ya, yang namanya inovasi itu resiko tinggi. Seperti yang saya tadi bilang IDE itu ya. Terus terang ya butuh dana, dan dalam proses Anda membuat robot itu, pastikan proses untuk penyusunan strategi pemasaran dan penjualannya itu juga bisa tepat. Sebentar ya, saya ada telepon. Oke, sambil nunggu Pak Adi mengangkat telepon, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, tolong dipersiapkan pertanyaannya. Terus aku mau sedikit remind sih, nanti kita masih ada satu sesi lagi ya, di jam 5 nanti, itu sesi untuk team building, gitu. Jadi tolong dipersiapkan ininya kalian. Oke, sudah? Silakan Pak. Ya, nah kalau menurut Bapak gimana untuk robot ya? Gini ya, masalahnya emang kalau di Zoom ini saya mau melampirkan link video juga, saya belum bisa karena di laptop saya enggak install Zoom ya. Kalau perkara bisa apa enggaknya, iya, itu bisa dan itu menarik sekali ya. Kalau Anda lihat di Jepang, cobalah nanti Anda cari ya, karena saya memang suka Jepang ya, dan kebetulan memang mantan wibu. Apa? Di Jepang nasi goreng sudah dibikin dengan robot, ya. Dan memang sudah dibilang, oke Vanessa, Anda wibu juga ya, Wibu United. Oke, terima kasih. Nah, memang terus terang nasi goreng sudah bisa berjalan dan memang levelnya sekarang dia menjualnya modelnya skalanya besar. Nah, pastikan memang ayam goreng yang Anda jual itu ya memang skalanya masif. Kalau bicaranya jasa robot dan AI itu kan bukan untuk jualan persatuan ya, atau istilahnya orang nasi goreng sekali masak terus dimakan, enggak, tapi bicara mass production. Ya, jadi memang terus terang ya bisa, itu bisa ya, mengembangkan robotnya itu terus terang yang bagaimana ya. Kalau saya kan orang psikologi ya, saya kalau megang power supply pernah meledak, jadi saya tidak berani kalau saya bicara membuat robot ya. Saya cukup berhenti di ya plastik model aja ya. Nah, bisa jadi, tapi memang perlu Anda pahami terkait bagaimana nanti bisnis plan-nya. Dalam hal ini juga key activities, terutama terkait dengan pembuatan robot ini dan juga penyusunan AI-nya. Ya, ya kan dari coding sampai proses ke nanti uji coba dan landingnya. Ini kan aplikasi atau codingnya kan juga perlu diinikan. Bisa sih, bisa. Gitu aja, bisa. Oke. Oke, Ya. mungkin saya mau bertanya sedikit ya Pak, Oke, tentang key silahkan. activities tadi. Kira-kira key activities itu apakah kita perlu menjabarkan secara detail Pak, rencana ke depannya, atau kita hanya menentukan hal-hal yang mungkin hanya krusial bagi ide bisnis kita gitu, yang perlu diketahui oleh si investor ataupun calon customer kita. Gini ya, pada dasarnya memang terus terang kalau kita mau melihat proposal bisnis plan yang bagus itu memang yang sederhana bahasanya tapi rinci. Ya, dalam hal ini juga apa yang akan dilakukan itu jelas. Ya memang mungkin yang tercover memang ya hal-hal yang mungkin utama, tapi memang tidak ada yang terhilang. Nah, apa yang namanya key activities? Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, key activities itu bicara aktivitas-aktivitas utama yang akan Anda
lakukan ya. Jadi aktivitas kan kalau kita bicara aktivitas ini ada aktivitas utama, ada aktivitas pendukung. Ya, aktivitas utama apa? Aktivitas pendukung itu apa? Seperti contohnya proses produksi, proses perolehan bahan baku, proses produksi, pemasaran dan juga penjualan hingga layanan purna jual. Biasanya ada 5 hal itu. Ya. Nah, memang terus terang perlu dipikirkan tuh ya aktivitasnya mencakup hal itu apa saja. Nah, memang harus diperjelas dulu ya apa saja aktivitasnya. Kalau produksi ya dirinci produksi. Hanya memang biasanya muncul di istilahnya laporan ya atau modul yang berbeda ya terkait produksi, terkait marketing plan gitu-gitu ya. Ya memang sih terus terang kalau kita bicara metode marketingnya bisa macam-macam, tapi memang paling tidak sudah ada gambaran umum yang paling pas, yang paling awal begitu. Jadi kita aktivitasnya itu jelas loh, jadi enggak sesuatu yang enggak jelas. Contohnya kemarin ada pertanyaan Kesia dari mahasiswa saya ingin bikin usaha brownies Pak. Nah ketika dia bilang begitu, saya nanya browniesnya brownies kukus atau brownies panggang. Nah itu aktivitasnya akan berbeda. Nah tentukan satu saya bilang, karena brownies kukus dan brownies panggang cara membuatnya beda, resepnya beda. Nah maka dari itu kalau resepnya beda, aktivitasnya akan berbeda. Gitu sih. Gitu Kesia. Adakah yang kurang lengkap mungkin? Sudah sih Pak, tapi saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Oke. Iya, saya mau tanya tentang ini Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan tentang timing itu sangat penting ya, sangat krusial dalam startup. Nah, gimana kita caranya tahu bahwa produk kita ini sudah apa ya, sudah ketika nanti di launch ke market, ke pasar itu akan apa ya, dapat sambutan yang antusias dari orang-orang gitu. Kalau mungkin kita tadi ngomong soal makanan kan kita bisa ngukur dari MVP itu tadi ya Pak. Kita melakukan testing terus kita bisa tahu responnya masyarakat seperti apa. Nah, bagaimana halnya ketika kita misalkan membuat aplikasi? Aplikasi kan kita tidak bisa menanyakan kan yang personal kayak makanan tadi, gimana taste-nya, itu kan kita nggak bisa tanyakan. Nah, kalau seperti aplikasi itu gimana Pak cara menentukan timingnya? Oke, gini ya, kalau kita bicara aplikasi, itu kan kalau kita bicara timing memang agak sulit. Dalam hal ini kan tergantung orang mau menggunakan apa tidak atau pada dasarnya kan itu. Nah, kita bisa telaah salah satunya contohnya begini ya. Pandemi. Pandemi itu terkait dengan apa? Stres. Nah, ketika stres, aplikasi yang akan seperti apa yang akan dicari oleh calon pelanggan potensial kita? Apakah aplikasi yang mikir seperti contohnya ngisi TTS, scramble, ya? Bayangin kalau Anda dihadapkan dengan situasi seperti ini, apa Anda mau ngisi TTS? Ya, pasti Anda akan lebih milih download Mobile Legends Bang Bang ya, atau game yang tidak terlalu mikir tapi menyenangkan seperti Snake.io. Nah, gitulah. Itu sih, itu contoh-contoh dasar. Memang maka dari itu saya akui ya sebenarnya psikologi memerankan peranan yang cukup penting ya dalam hal termasuk pemetaan kebutuhan ya. Karena memang kalau dalam konsep pemasaran sendiri kan ada yang namanya apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Nah, dalam segala hal itu akan mengikat manusia. Ya, apa sih yang dibutuhin dan apa yang diinginkan. Yang primer itu adalah apa yang dibutuhkan. Kalau dalam situasi pandemi seperti ini, kalau bicara aplikasi, yang dibutuhkan adalah sesuatu yang fun. Stress reliever, ya, pain reliever, ya. Maka dari itu enggak bisa dipungkiri seperti di Amerika saat ini contohnya yang laris adalah metamfetamin atau meth. Ya, stres, kerjaan enggak ada, mau main game pulsa kuota enggak punya, ya. Harga met lebih murah dari yang lainnya, udah ngemet aja akhirnya mendem gitu. Itu contoh dasar. Ya, jadi ciptakan app-app yang sederhana tapi bisa menyenangkan. Ya, jadi kok lucu ya. Nah, memang terus terang saya akui kreativitas itu penting. Gitu sih. Bayangin kalau Anda saat ini lagi sumpah dengan tugas akhir, game yang disajikan game edukasi. Waduh, ya, nggak perlu lagi diedukasi Anda ya.
begitu sih. Oke, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Aku rasa waktunya udah cukup ya. Kalau misalkan memang ada masih yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung kontak personal ke Pak Adi, dan kita juga akan Ya. menyediakan mentor ya bagi kalian itu untuk membantu kalian dalam menyusun proposal bisnis kalian gitu. Terus kemudian aku mengingatkan lagi, nanti jam 5 sore kita akan ada satu sesi mentoring lagi untuk hari ini, itu sesi team building yang akan dibawakan oleh Bu Deborah. Jadi nanti tolong dipersiapkan waktunya, terus kemudian pertanyaan yang mungkin kalian butuhkan itu tolong tuliskan segera, dan kalau bisa seluruh anggota tim kalian itu ini ya, join ya, karena kita nanti akan berbicara tentang tim, gitu. Cara membangun tim yang resilient itu seperti apa sih? Ya, komunikasi yang baik antar tim itu seperti apa? Itu nanti kita akan bahas di sesi sore nanti. Gitu. Terus kemudian aku mengingatkan lagi, kalian jangan lupa untuk menyusun proposalnya ya, mulai disusun, dicicil dulu proposalnya, mulai dituliskan dulu sedikit demi sedikit supaya nanti kalian nggak hektik di belakang nanti, karena kita nanti di tanggal 6 akan ada proses pitch deck ya dengan investor. Jadi kalian akan mempresentasikan ini kalian, bisnis kalian ya, proposal bisnis kalian. Lalu kemudian di tanggal 11 kita akan ada grand final gitu. Jadi tolong dipersiapkan waktunya ya, kurang lebih sekitar 9 hari lagi. Jadi tolong dimaksimalkan waktunya, mulai dicicil sedikit demi sedikit. Terus nanti kita juga akan memberikan contoh proposal ya yang bisa kalian gunakan. Itu nanti sudah ada lengkap contohnya, ada value proposition-nya, terus kemudian competitive analysis-nya ya, kalian cara menentukan kompetitor itu seperti apa itu sudah kita siapkan nanti gitu. Jadi tolong dibaca. Oh, ada value proposition-nya juga nanti di sana. Jadi itu semoga bisa jadi ini kalian, jadi apa ya? Jadi source kalian untuk membuat proposal nanti. Gitu, teman-teman. Oke. Dari teman-teman cukup kali ya. Kita selesaikan aja sesi hari ini. Terima kasih Pak Adi untuk waktunya, karena sudah menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Tadi sangat bagus materinya, apalagi tadi menyasar tentang Lean Startup. Terus kemudian sudah mau berinteraksi dengan teman-teman tadi ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Adi. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir untuk kesempatan pada siang menjelang sore hari ini ya. Jangan lupa, aku ingatin lagi, kita nanti jam 5 sore akan ada sesi team building. Tuh. Oke, sekian mungkin dari aku. Terima kasih untuk waktunya.